Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nursia dengan NIM 190311100072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panjang dan kemiringan lereng. Keberadaan suatu wilayah tidak terlepas dari adanya potensi bencana alam, sehingga harus siap pula untuk menghadapi bencana tersebut. Indonesia memiliki kondisi alam yang tergolong rawan terhadap bencana-bencana seperti gempa, tsunami, dan erosi atau longsor. Namun demikian, bencana yang hampir sering terjadi di wilayah Indonesia adalah bencana longsor. Bencana ini terjadi karena sekitar 45% luas lahan di Indonesia adalah lahan pegunungan berlereng yang peka terhadap longsor dan erosi. Hal ini menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi perencanaan pembangunan pertanian mengingat sebagian besar wilayah kabupaten atau kota di Indonesia memiliki kawasan pegunungan. Namun, kelerengan bukanlah penyebab utama longsor di Indonesia, di mana secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor dan erosi adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang utama adalah kelerengan, curah hujan, dan geologi, sedangkan faktor manusia adalah semua tindakan manusia yang dapat mempercepat terjadinya erosi dan longsor. Selanjutnya, apa sih pengertian dari lereng itu sendiri? Lereng merupakan suatu kondisi di mana terdapat dua permukaan tanah dengan ketinggian yang berbeda. Kemudian, pengertian dari panjang lereng merupakan titik awal mulai terjadinya aliran permukaan atau limpasan sampai air masuk ke dalam sungai dengan kemiringan yang landai atau datar sehingga mengurangi kecepatan aliran permukaan. Kemudian, pengertian dari kemiringan lereng merupakan perbandingan antara beda tinggi atau jarak vertikal suatu lahan dengan jarak mendatarnya. Besar kemiringan lereng dapat dinyatakan dengan beberapa satuan, di antaranya yaitu dengan persen dan derajat. Untuk langkah selanjutnya, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengetahui panjang dan kemiringan lereng. Sebelumnya, kalian yang belum memiliki aplikasi Google Earth, kalian bisa mendownload melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi. Karena saya sudah mendownload aplikasinya, langsung saja ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasi Google Earth dan ini merupakan tampilan dari aplikasi Google Earth. Kemudian, kita ketik kota tujuan pada menu search yang ada di bagian kiri atas layar. Saya akan mencari daerah Bangkalan. Kemudian kita klik telusuri. Setelah itu kita tunggu sampai muncul lokasi Bangkalan. Setelah itu kita mencari lokasi yang akan kita ukur panjang dan kemiringan lerengnya. Setelah kita menemukan lokasinya, kita akan klik tombol penggaris pada bagian atas. Kemudian kita klik kursor dan kita seret ke arah yang kita akan ukur. Kemudian klik simpan dan garis akan berubah menjadi warna merah. Setelah itu, kita klik garis yang berwarna merah ini, kemudian klik kanan, pilih tampilan profil ketinggian. Setelah itu, di bawah akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mencari dan mengukur sebagian garis yang sudah kita buat. Misal di sini, satu kotak. Dan ini merupakan daerah yang akan kita ukur. Untuk kemiringan lerengnya bisa dilihat di sini. Dan untuk panjang lerengnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai LS. Berikut merupakan rumus dari nilai LS. LS sama dengan akar L dikali 0,00138 dikali S kuadrat ditambah 0,00965 dikali S ditambah 0,0138. L merupakan nilai panjang lereng dan S merupakan nilai kemiringan lereng.
Selanjutnya yaitu panjang lereng dalam perhitungan laju erosi merupakan jarak dari mulai terjadinya aliran air hingga terjadinya endapan akibat kemiringan lereng yang melandai. Sedangkan kemiringan lereng merupakan besarnya sudut lereng yang menentukan kecepatan laju erosi yang terjadi. Dalam perhitungan nilai LS, besarnya nilai LS dipengaruhi oleh nilai L dan S. Semakin besar nilai L, maka nilai indeks LS akan semakin besar. Begitu juga semakin besar nilai S, maka nilai indeks LS akan semakin besar. Panjang lereng berpengaruh terhadap indeks LS karena semakin panjang lereng, maka tanah yang tererosi akan terbawa semakin jauh dari tempat asalnya yang akan menyebabkan pengendapan di tempat lain. Sedangkan kemiringan lereng akan mempengaruhi kecepatan dari tanah yang terbawa aliran permukaan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.